kita pikirkan untuk merubah undang-undang kita ini. Disamakanlah masa kerjanya. Kadus juga, KUR juga, 6 tahun juga sesuai dengan masa kerja kepala desa. Supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Saudara-saudara, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa dimanapun berada, saudara-saudara perangkat desa di seluruh negeri, saudara-saudara pemerhati desa, saudara-saudara yang peduli desa, dan lain sebagainya. Pertama dan yang utama tentunya saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat tanpa aral suatu apa, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dalam rangka membangun desa untuk memajukan bangsa. Saudara-saudara, beberapa hari lalu saudara-saudara kita para kepala desa sudah hadir di Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya. Atas nama Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia mengucapkan selamat atas capaian yang saudara-saudara sekalian sampaikan dan Anda, saudara-saudara sekalian, terima. Karena perjuangan yang Anda dan saudara-saudara lakukan adalah bagian dari sebuah proses demokrasi dalam rangka menyampaikan aspirasi, di mana penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara. Sekali itu, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk kegiatan saudara-saudara yang baru saja dilakukan. Doa kami mulai berangkat sampai pulang ke rumah masing-masing, semuanya diberikan keselamatan, dapat bertemu keluarga, dan terus melaksanakan kegiatan untuk membangun bangsa dari desa. Selanjutnya, saudara-saudara, terlepas dari apa yang terjadi, bahwa sebuah perjuangan itu memang pengorbanan, dan tentu saja setiap yang sudah melakukan usahanya itu berarti sudah melaksanakan apa yang disebut dengan perjuangan. Namun patut kita sesalkan dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara saya, para kepala desa. Ada oknum kepala desa yang sungguh memberikan pernyataan yang bagi kami itu menyakitkan. Pernyataan itu adalah sebagai berikut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nasib kaur-kaur desa yang ada di seluruh Indonesia ini. Itu yang kedua. Karena memang statusnya belum jelas. Apakah status P3K atau status PNS? Karena memang kami belum tahu. Nah, yang ketiga, yang kami minta setelah selesai jabatan kepala desa, selesai juga kaurnya. Itu yang diminta oleh seluruh kepala desa yang ada di Indonesia. Yang kami melalui rapat tadi malam. Selanjutnya juga kita patut sesalkan anggota DPR RI yang terhormat, terkhusus Komisi 5, yang sepertinya belum paham terkait profesi perangkat desa dan seperti apa aparatur pemerintah desa. Karena dengan sengaja dan terang benderang beliau menyatakan di sebuah rapat di Komisi 5 DPR RI, inilah pernyataannya. bahwa masa kerjanya perangkat desa, kadus, KUR dan kepala RT itu adalah masa kerja umur. Jadi umur 60 tahun. Sedangkan kepala desanya umurnya masa kerjanya 6 tahun. Nah jadi ini kan tidak seimbang. Kalau pas kepala desanya nanti yang terpilih itu tidak dapat dukungan waktu pemilihan dari para kepala dusun dan kepala RT ini atau kaur-kaur ini, maka tentu waktu mereka melaksanakan tugas itu tidak akan sejalan. Nah bagaimana ini saya harapkan kepada Bapak supaya kiranya bisa kita pikirkan untuk merubah undang-undang kita ini. Disamakanlah masa kerjanya. Kadus juga, KUR juga, 6 tahun juga sesuai dengan masa kerja kepala desa. Supaya seimbang dia. Kalau enggak, nanti ya enggak semuanya cocok sama kepala desa itu. Yang perangkatnya di bawah itu. Nah kalau enggak cocok, ini yang jadi masalah Pak. Jadi dia mencari-cari kesalahan kepala desanya untuk dijatuhkan sehingga menghambat jalannya roda pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, untuk kawan-kawan perangkat desa dari Sabang sampai Merauke,
profesi kita memang belum benar-benar diakui oleh semua pihak. Faktanya masih banyak juga teman-teman kepala desa yang memberikan tanggapan, pernyataan, atau statement yang seperti yang kita dengar di awal. Ada yang belum paham seperti apa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, PP 43, PP 47 hingga Permendagri 67 tentang masa jabatan perangkat desa. Oleh karenanya, mari tetap bersabar kita semua dan terus berjuang untuk pengakuan status profesi perangkat desa. Karena kenapa DPN PPDI fokus terhadap status profesi perangkat desa agar supaya profesi perangkat desa benar-benar diakui oleh negara sebagai sebuah profesi. Karena dengan sebuah profesi, tentu saja hak-hak keprofesian perangkat desa akan diberikan oleh negara, seperti gaji sesuai masa kerjanya, tunjangan-tunjangan seperti profesi-profesi yang lain, kemudian purna tugas. Tentu ini sebuah ikhtiar bersama kita untuk memperjuangkan nasib status kita, sekali lagi agar status kita makin jelas dan tidak ada pihak lagi yang meragukan tentang kinerja aparatur pemerintah desa. Memang sepintas kalau dilihat profesi perangkat desa bagi beberapa orang mungkin dianggap tidak penting, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, tetapi faktanya dapat kita lihat bahwa peran perangkat desa masih sangat dibutuhkan. Sekali lagi saya berulang-ulang dan pasti akan saya ulang-ulang terus, siapa itu perangkat desa, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa adalah jabatan politik yang diperoleh melalui proses demokrasi, sementara perangkat desa adalah sebuah profesi yang cara rekrutmennya melalui ujian dan tes seperti layaknya mau masuk PNS, seperti mau masuk profesi-profesi yang lain. Itulah yang perlu kita sampaikan dan sekali lagi meskipun organisasi perangkat desa terbelah-belah dengan cara dan model berjuang masing-masing, DPN PPDI tetap akan terus berjuang untuk kemaslahatan perangkat desa. Lalu kenapa DPN PPDI tidak terfokus pada nomor induk perangkat desa atau NIPD? Karena kita beranggapan bahwa NIPD itu tidak urgent untuk status perangkat desa. Karena kalau status perangkat desa secara otomatis nomor itu akan mengikuti, bukan nomor dulu baru statusnya. Itulah kenapa perbedaan yang kami lakukan bahwa DPN PPDI mengejar status perangkat desa untuk pengakuan profesinya oleh negara. Sementara NIPD menurut pendapat kami bukan bagian pengakuan terhadap profesi perangkat desa, karena ada salah satu provinsi yang telah diberikan nomor induk perangkat desanya bahkan oleh seorang gubernur, tetapi fakta di lapangannya masih banyak perangkat desa yang diberhentikan meskipun sudah ada nomor NIPD. Nah, saudara, kembali kepada isu pelaksanaan demonstrasi atau penyampaian aspirasi secara terbuka oleh kawan-kawan kepala desa. Tentu saja selanjutnya kita bersama harus mengikuti proses. Kami tentu sangat mendukung apa yang dilakukan oleh para kepala desa, karena kami beranggapan apa yang dilakukan adalah bagian dari upaya membangun desa agar lebih fokus dan lebih bagus hasilnya. Tetapi kami juga berharap teman-teman kepala desa, para kepala desa juga paham tentang perjuangan kami, dan kami memohon untuk mendapatkan dukungan dari teman-teman kepala desa, bahwa kita mendukung masa jabatan kepala desa. Kami pun berharap para kepala desa paham bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 beserta aturan turunannya memberikan masa jabatan kepala perangkat desa hingga perangkat desa berusia 60 tahun. Nah, inilah simbiosis mutualisme, karena membangun desa tidak boleh hanya satu pihak, tetapi semua pihak harus dilibatkan. Demikian juga Dewan Perwakilan Desa yang merupakan representasi dari warga masyarakat desa harus diberikan tupoksi wewenang
bagaimana dapat berpartisipasi dengan kewenangannya dalam rangka membangun desa dan menciptakan stabilitas pembangunan yang nyaman, pemerintahan yang baik, dan keadaan masyarakat yang aman dan tentram. Kalau semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat desa bersatu padu dalam rangka membangun desanya, tidak mustahil desa akan mengalami kemajuan. Karena tidak sedikit desa yang sudah maju luar biasa, dan itu dapat dipastikan karena semua pihak, baik kepala desanya, perangkat desanya, masyarakat desanya, lembaga desanya, mereka bersatu untuk membangun desanya. Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, bahwa dalam waktu dekat ini akan kawan-kawan dari PPPPDI akan melaksanakan kegiatannya yang menyampaikan aspirasi secara umum, karena DPN PPDI juga bagian dari sebuah organisasi perangkat desa. Kami mengucapkan selamat untuk melakukan aktivitas perjuangannya. Kita menghormati setiap upaya memajukan desa, membangun desa, memperjuangkan perangkat desa, memperjuangkan masyarakat desa. Tapi mohon maaf, kami memiliki agenda sendiri dengan cara kami sendiri, yang tujuannya pun sama apa yang diharapkan oleh kawan-kawan semua, yaitu bagaimana desa mencapai sebuah kemajuan. Terkhusus kepada Bapak Kepala Desa yang menyampaikan apa yang disebut dengan pernyataan di media pada saat demo kepala desa kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023, saya atas nama Robi Darwis selaku kepala desa yang ada di NTB, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh kaum desa yang ada di seluruh Indonesia atas pernyataan saya melalui media tadi siang, yang sebenarnya maksud dan tujuan saya adalah ingin memperjuangkan kesejahteraan kaum desa di seluruh Indonesia. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf dengan sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami sangat prihatin, dan tentu saja kami menolak apa yang Bapak sampaikan. Sekaligus kalau memang Bapak benar-benar telah memohon maaf kepada kami, yang akan lebih baik adalah bagaimana Bapak bisa mensosialisasikan bahwa masa jabatan perangkat desa adalah yang bersangkutan dapat pensiun setelah usianya genap 60 tahun di provinsi di mana Bapak bertempat tinggal. Karena provinsi di mana Bapak bertempat tinggal masih banyak perangkat desa yang diberhentikan sesuai kehendak para kepala desa. Bukti permohonan maaf itu akan lebih enak kami dengar dan lebih lega kami menerimanya sekali lagi ketika Bapak ikut mensosialisasikan di provinsi Bapak bertempat tinggal, yakni masa jabatan perangkat desa adalah 60 tahun atau berhenti setelah yang bersangkutan berusia genap 60 tahun. Kepada yang mulia anggota DPR RI dari Provinsi Lampung, Dapil Lampung, kami sangat bersedih Bapak mendengarkan apa yang Bapak sampaikan di sidang Komisi 5 itu. Tentu kami, terkhusus perangkat desa yang sudah mengabdi untuk desa berpuluh-puluh tahun, merasakan betapa pahit getirnya kami sebagai aparatur pemerintah desa. Kita berhadapan-hadapan langsung dengan warga. Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kita yang mendengar. Apa yang masyarakat tidak sukai, kita mendengar. Apalagi seperti bantuan-bantuan sosial. Bapak Ibu sekalian bisa merencanakan di gedung yang istimewa ini. Masyarakat senang mendengar dan menerimanya. Tetapi ketika umpatan-umpatan mereka yang tidak dapat, kami yang menerimanya. Kami yang dihujat, kami yang dicaci, dan kami yang kata-katain dengan kata-kata yang tidak enak. Mohon maaf Bapak, sekali lagi kami sangat menyesal Bapak harus menyampaikan pernyataan demikian tentang masa jabatan perangkat desa, baik itu kesekretariatan,
kepala urusan, kepala wilayah atau kadus atau pelaksana teknis yang harus memiliki masa kerja, masa jabatan sama dengan kepala desa. Jelas kami bukan menteri seperti presiden, karena kepala desa ibarat seperti bupati yang punya SKPD, sehingga ada bupati tidak semua SKPD diberhentikan. Itu kira-kira. Itulah yang perlu kita sampaikan sekali lagi kepada Bapak berdua, yang satu anggota DPR RI, yang satu Bapak Kepala Desa. Tentu kami akan memaafkan pernyataan Bapak, tapi kami akan lebih berterima kasih kalau Bapak-Bapak juga memperjuangkan apa yang kami perjuangkan. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom.